Alhamdulillahi ra'ufir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi wasafahu Allah ta'ala bi annahu harisun 'alal mu'minin. Wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man saru ala hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan hari Jumat yang penuh berkah ini. Masih diberikan nikmat iman dan takwa untuk bisa menjalankan ibadah sholat Jumat, melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dua hal yang menjadi kunci kebahagiaan dari umat Islam. Apakah itu? Tak lain adalah sabar dan syukur. Kita seringkali menempatkan dua hal ini dalam kotak yang berbeda. Sabar kita tempatkan dalam kotak musibah, sedangkan syukur kita tempatkan dalam kotak nikmat. Padahal baik sabar maupun syukur adalah dua sisi mata koin yang tak terpisahkan, yang selalu berjalan beriringan satu sama lain. Maka saya percaya sesungguhnya orang yang bersabar barang tentu ia adalah orang yang bersyukur. Sebaliknya, orang yang bersyukur pastilah dia juga orang yang bersabar. Untuk menjelaskan lebih lanjut, saya akan menceritakan satu kisah dari seorang ulama besar di masa lalu yang dihadapkan dengan berbagai cobaan berat. Namanya Urwah bin Zubair. Beliau adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah, ulama terbesar pada masa itu. Suatu ketika, Urwah bin Zubair melakukan perjalanan dari Madinah ke Damaskus atau Syria. Di tengah perjalanan, belum sampai ke tempat tujuan, Urwah ketimpa musibah. Kakinya terluka, tergores besi berkarat. Lambat laun kakinya mulai membusuk. Karena sudah saking sakitnya dan tidak bisa berjalan lebih jauh, akhirnya Urwah memilih untuk beristirahat di tempat Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, pemimpin Islam pada masa itu. Melihat ada ulama besar datang ke rumahnya dengan memprihatinkan, akhirnya Khalifah memanggil dokter-dokter terbaik yang ada di sana untuk mengobati Urwah. Dan semua dokter yang dipanggil sepakat. Setelah memeriksa Urwah, kaki beliau ini sudah tidak bisa diselamatkan. Harus segera dipotong, diamputasi, sebelum pembusukannya menyebar ke seluruh tubuh. Patut diketahui peristiwa ini terjadi pada sekitar abad ke-7 Hijriah, di mana masa itu belum ditemukan yang namanya anestesi atau obat bius. Maka biasanya ketika pasien akan melakukan operasi besar, dia diminumkan khamr atau minuman keras untuk menahan rasa sakit. Urwah juga ditawarkan oleh dokter sebelum diamputasi untuk minum khamr dulu supaya menahan rasa sakitnya, karena kakinya akan dipotong. Tapi apa jawaban Urwah? Urwah berkata, "Wallahi, saya tidak akan meminum sesuatu yang akan menghilangkan akal saya sehingga saya melupakan Tuhan saya. Kalau kalian ingin potong kaki saya, potong saat saya sedang sholat." Maka itulah yang terjadi. Urwah sholat dan para dokter baru mengamputasi kakinya saat beliau sholat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Namun itu tadi bukan inti cerita yang ingin saya sampaikan. Justru yang terhebat terjadi setelahnya, yaitu bagaimana Urwah menghadapi, menerima takdir yang diputuskan Allah kepadanya.
Apa yang pertama kali Urwah lakukan setelah kakinya dipotong satu? Urwah bersyukur kepada Allah. Dia berkata, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu. Lalu dia menyebut, kana li atrafun arba'ah fa akhadta wahidan. Wala in kunta akhadta faqad abqaita. Sebelumnya saya ini punya sepasang tangan, sepasang kaki. Sekarang engkau ambil satu. Tapi bagaimanapun engkau mengambil dariku, engkau menyisakan lebih banyak. Masih ada 3. Falakal hamdu ala ma akhadta wa ala ma afait. Maka segala puji atas semua yang engkau ambil dan segala puji atas semua yang engkau sisakan. Coba bayangkan, ketika kita berada di posisi Urwah, apabila kita kehilangan jangan kaki, harta, kebanyakan orang akan fokus terhadap sesuatu yang hilang darinya. Maka kita akan jatuh kepada meratapi, berlarut-larut dalam kesedihan, sampai kita mengutuk dan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku tidak adil. Ya Allah, kenapa engkau ambil ini dariku? Ya Allah, kenapa engkau rebut ini dariku? Ya Allah, aku ini salah apa? Tapi Urwah tidak begitu. Pola pikirnya dibalik. Ketika kehilangan sesuatu, fokus utamanya bukan yang hilang. Urwah fokusnya kepada apa yang masih tersisa di tubuhnya. Tidak sampai di situ, hadirin jamaah Jumat. Setelah kakinya diamputasi, ada musibah lain menimpa Urwah. Urwah berangkat ke Damaskus ditemani beberapa anaknya. Ada 7 orang, sebagian ikut. Salah satu yang paling kesayangan juga ikut, namanya Muhammad. Di tengah jalan Muhammad ini ditendang kuda secara tidak sengaja sampai meninggal dunia. Mengetahui berita itu, lagi-lagi apa yang dilakukan Urwah? Mengucap syukur kepada Allah. Kata beliau, alhamdulillah kanu sab'ah fa akhadna minhum wahidan wa baqaita sittah. Segala puji bagi Allah, tadinya anak saya 7, lalu engkau ambil 1, tapi masih sisa 6 ya Allah. Tentu Urwah bersedih, tentu Urwah menangis, tapi beliau tidak mengeluh kepada Allah yang telah mengambil anaknya, yang telah mengambil kakinya. Maka dari itu, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saya bilang di awal, bahwa yang namanya sabar dan syukur itu selalu jalannya beriringan. Karena sabar dalam Al-Quran, orang-orang yang bersabar itu disebutkan, alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika dia ditimpa musibah, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya ini semua milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sabar itu adalah bentuk penerimaan kita terhadap segala takdir yang diputuskan Allah kepada kita. Sementara syukur adalah bentuk pengakuan kita bahwa segala sesuatunya ini milik Allah, bahwa kita memiliki nikmat yang diberikan oleh Tuhan semesta alam. Maka hadirin jamaah Jumat sekalian, semoga dari kisah Urwah bin Zubair ini kita bisa belajar banyak. Setidaknya sedikit-sedikit kita mulai ubah pola pikir kita. Pulang dari sini, ketika kehilangan sesuatu, kita jangan fokus lagi kepada yang hilang. Betapa tidak bersyukurnya kita sebagai seorang hamba, ketika kita direnggut sesuatu dari Tuhan kita, kita merasa tidak ada yang tersisa dari diri kita. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini, sesungguhnya hanya titipan belaka. Kita dititipi sementara, maka ketika diambil oleh sang pemilik aslinya, seharusnya kita bersyukur sesuatu yang direnggut itu sudah kembali kepada sang pemilik aslinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir umurana wa radina biqadaina waj'alna mausulina bika ya rabbal alamin. Wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim. Wa waffiq wulata umurana bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi Lubnan wa fi sairil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.